Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taskia Aulia, Stambuk 15020200017 kelas C1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul infeksi parasit. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui, yaitu tidak semua infeksi parasit dapat diatasi hanya dengan obat anti parasit. Pada kasus tertentu, dokter juga akan meresepkan obat antibiotik dan anti jamur untuk membantu mengatasi infeksi parasit. Misalnya, untuk membunuh parasit penyebab malaria, dokter akan memberikan obat anti malaria. Nah, yang pertama yaitu pengertian infeksi parasit. Infeksi parasit adalah penyakit atau masalah kesehatan yang disebabkan oleh organisme yang hidup dari organisme lain, yaitu inang, untuk bertahan hidup. Beberapa parasit tidak terlalu mempengaruhi inangnya, namun ada juga yang tumbuh, bereproduksi, atau menyerang sistem organ yang membuat inangnya sakit dan mengakibatkan infeksi. Penyebab infeksi parasit ada 3, yaitu yang pertama, protozoa. Nah, protozoa adalah infeksi serius yang dapat ditularkan melalui minuman yang terinfeksi protozoa Giardia. Yang kedua yaitu cacing, adalah organisme yang bersel dan dapat hidup dalam atau di luar tubuh. Yang ketiga ada ektoparasit, adalah organisme multisel yang hidup atau memakan kulit. Selain itu, ada juga yang disebabkan oleh serangga yang bertindak sebagai vektor atau pembawa penyakit. Misalnya malaria yang disebabkan oleh protozoa yang ditularkan oleh nyamuk ketika menghisap darah manusia. Faktor resiko infeksi parasit. Siapapun bisa terkena infeksi parasit, namun beberapa orang beresiko lebih besar daripada yang lain. Kita lebih mungkin tertular infeksi parasit jika 1. Memiliki sistem kekebalan yang terganggu atau sudah sakit dengan penyakit lain. Yang kedua, tinggal atau bepergian di daerah yang tropis dan subtropis. Ketiga, yaitu kekurangan pasokan air minum yang bersih. Nah, adapun gejala infeksi parasit, terkadang ini mungkin menyerupai gejala kondisi lain, seperti pneumonia atau keracunan makanan. Gejala yang mungkin akan terjadi yaitu pertama, benjolan atau ruam kulit, kedua, sakit perut, ketiga, diare dan muntah. Dan contoh lainnya itu dapat demam dan kelemahan dan perasaan tidak sehat secara umum. Nah, adapun diagnosis infeksi parasit. Dokter mendiagnosis infeksi parasit tergantung pada faktor-faktor seperti gejala yang dialami, kondisi medis lainnya, dan riwayat perjalanan. Berikut ini adalah beberapa tes yang biasa digunakan untuk mendiagnosis infeksi parasit. Yang pertama yaitu pemeriksaan tinja, adalah jika mengalami diare, gas, atau gejala perut lainnya. Yang kedua ada endoskopi, yaitu jika sampel tinja tidak mengandung parasit, tabung tipis yang disebut endoskopi dapat dimasukkan melalui mulut ke dalam usus untuk mencari parasit. Yang ketiga ada kolonoskopi, adalah sebagai tabung alternatif dapat dimasukkan melalui rektum ke dalam usus untuk menemukan parasit. Keempat, ada tes darah. Serologi adalah tes darah yang menunjukkan antibodi atau antigen parasit. Yang kelima, ada tes pencitraan, yaitu sinar X dapat membantu mendeteksi lesi terkait dengan parasit di organ seseorang. Nah, pengobatan infeksi parasit, rencana pengobatan akan tergantung pada diagnosis spesifik yang ditetapkan oleh dokter. Biasanya, dokter akan meresepkan obat, misalnya mereka mungkin meresepkan obat untuk mengobati trichomoniasis, giardiasis, atau cryptosporidiosis. Komplikasi infeksi parasit. Jika tidak diobati dengan benar, beberapa infeksi parasit dapat menyebabkan kematian. Misalnya, malaria dapat menyebabkan komplikasi berupa pembekakan pembuluh darah otak. Contoh obat yang digunakan untuk infeksi parasit adalah albendazol. Obat albendazol. Obat albendazol adalah obat antihelmintik atau anti cacing. Albendazol mencegah larva serangga atau cacing yang baru menetas, tumbuh, atau berkembang biak di tubuh manusia.
Albendazol digunakan untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh cacing pita dari babi di otak dan mata sehingga menyebabkan kejang, pembengkakan otak, atau masalah penglihatan. Manfaat obat albendazol yaitu infeksi cacing. Jika Anda mengalami infeksi cacing usus, albendazol sebaiknya dikonsumsi saat perut kosong. Jika Anda mengalami infeksi cacing di luar usus, konsumsi albendazol bersama dengan makanan, terutama yang tinggi lemak. Jika mengalami masalah dalam menelan, albendazol bisa dihancurkan atau dikunyah terlebih dahulu. Adapun farmakodinamik dan farmakokinetik obat albendazol infeksi parasit. Farmakodinamik metabolit aktif dari albendazol yaitu albendazol sulfoksida yang menginhibisi polimerisasi tubulin sehingga menyebabkan degenerasi selektif dari mikrotubulus sitoplasmik cacing. Farmakokinetik albendazol diabsorpsi baik di gastrointestinal bila diminum bersama makanan berlemak karena kelarutan obat rendah dalam air. Adapun kategorinya yaitu antihelmintik. Obat albendazol dapat dikonsumsi oleh dewasa dan anak-anak. Adapun bentuk obatnya itu tablet, tablet kunyah, kaplet, serta suspensi. Pencegahan infeksi parasit. Ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk menurunkan resiko tertular infeksi parasit, yaitu yang pertama, masak makanan hingga benar-benar matang. Kedua, minumlah air yang bersih, termasuk minuman kemasan saat bepergian. Yang ketiga, hindari menelan air dari danau, sungai, atau kolam. Dan contoh lainnya yaitu cuci tangan secara teratur, terutama sebelum makan dan setelah berkontak dengan kotoran. Baik, sekian presentasi saya hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.